Halo semuanya. Selamat datang di podcast kita bersama saya Tandri, Bersama aku Galang Bersama aku Patir. dan bersama aku Andre. Anjay. Kali ini kita bakal bahas tentang dampak media sosial. Sebelumnya, media sosial itu adalah media dengan sistem online yang dimana penggunanya dapat berinteraksi secara aktif tanpa dibatasi ruang dan waktu. Gunanya bisa buat berbagi, berkreasi, dan berpartisipasi dalam dunia maya. Dengan media sosial, kita bisa membagikan konten, tulisan, foto, dan video. Kalau aku sih pakai media sosial untuk stalking dia ya. si itu bukan si Sian Prenjon, Virtual Prenjon lagi. Dibuat jadi gua. Oke. Nah, kalau zaman dulu nggak ada tuh guys yang namanya media sosial. Orang-orang dulu berkomunikasi, mendapatkan informasi itu pakai surat. Betul, bahkan jauh sebelum itu di zaman prasejarah mereka berkomunikasi lewat ukiran, lewat simbol-simbol, pakai asap dan sebagainya. Kalau sekarang kan kita rebahan aja udah dapat informasi. True. Tahu apa aja yang ngetren. Makanya nggak heran kalau zaman sekarang banyak kaum rebahan. Contohnya Galang. Iya, Bang. Kalian juga nggak kaum rebahan ya BTW nih ya. Tapi yang paling rebahan tuh kamu loh. Nah, teman-teman, munculnya media sosial itu berawal pada tahun 1978 dengan ditemukannya sistem papan bulletin oleh Kristen dan Randy Schultz yang ahli di bidang teknologi komputer. Bulletin board system atau BBS menjadikan pengguna atau user dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik. Situs favorit kita, tempat di mana kita mencari jawaban kalau ketemu soal susah, yaitu Google muncul pada tahun 1998. Perkembangan media sosial semakin melesat dengan ditemukannya situs yang bisa membuat blog pribadi, yaitu Blogger pada tahun 1999. Dan 2 tahun berikutnya, ensiklopedia online terbesar di dunia, yaitu Wikipedia, muncul. Media sosial yang populer saat ini ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, dan ada Instagram. Yang pertama Facebook. Banyak ibu-ibu di Facebook tuh. Ya kan? Iya betul sih. Apalagi kalau bahas gosip. Satu-satunya ibunya Galang juga. Mak kalian juga pasti. Mak aku mainnya Twitter. Keras sekali. Facebook merupakan salah satu situs yang terkenal pada tahun 2006 hingga saat ini. Pendirinya itu siapa sih namanya? Mark Zuckerberg. Emang iya ya namanya kayak gitu. Ya benar sih, tapi bukan cuma Mark Zuckerberg doang. Ada juga teman sekamarnya dan sesama mahasiswa Harvard University, yaitu Eduardo Saverin, Andrew McCallum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hodges. Oh gitu. Iya, mereka lah yang selalu ingat dan selalu ngucapin ulang tahun kita di saat teman-teman kita lupa sama ulang tahun kita. Ya kasihan nggak pernah diajakin ulang tahun ya. Badan diucapin sian. Sedih amat. Ya amat lu sampai diucapin Facebook. Nama Facebook diambil dari istilah di Amerika Serikat untuk saling mengenal terus aktivitas akademiknya. Facebook merupakan tempat berbagi segala informasi, pengetahuan, dan berita. Tahu gak? Tahu. Enggak. Aku sih enggak Yang ya. Indra Kents ditangkap itu kan juga ada kan di Facebook. Aku tahu, tapi nggak peduli. Facebook buat ini buat akun game doang. Iya, kok kan kamu tahu sih. Informasi yang dibagikan bukan hanya berupa teks aja, tapi juga bisa berupa gambar atau video. Pengguna Facebook bisa bikin profil yang dilengkapi foto, daftar ketertarikan pribadi, informasi kontak, sama informasi pribadi lain. Informasi pribadinya bekerja di PT Mencari Cinta. PT mencari cinta. Jadi, pengguna Facebook juga dapat berkomunikasi dengan teman dan pengguna lain melalui pesan pribadi atau umum dan fitur obrolan. Selain itu, pengguna juga dapat membuat dan bergabung dengan grup ketertarikan dan halaman kesukaan atau fanpage. Manfaat sosial dari Facebook yaitu menambah teman baru, mempererat hubungan keluarga antar pengguna, memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi dengan banyak orang dari berbagai tempat, dan membantu orang lain. Selanjutnya ada Twitter. Twitter ditemukan oleh sarjana lulusan New York University bernama Jack Dorsey pada tahun 2006. Twitter mengalami pertumbuhan yang pesat dan dengan cepat meraih popularitas di seluruh dunia hingga September 2015.
Sudah ada 900 juta pengguna yang sudah terdaftar dan 500 juta pengguna merupakan pengguna aktif. Efek popularitasnya apaan ya? Twitter jadi banyak dimanfaatin sama semua orang kayak buat kampanye, bisnis online gitu. Dan ya gitulah. Fitur-fiturnya apa ya? Dengan Twitter, kita bisa mengirim dan baca pesan berbasis teks sampai lebih dari 140 karakter. Lo, Kayaknya tadi lu nggak tahu, tapi kok tahu sekarang? hah? Kan bukan yang tadi. Penggunanya juga bisa berlangganan sama yang lain atau disebut juga follower. Kalau Galang nih beli follower dia. Nah, Bukan kalau Galang boleh bukan follower. aku ya, tapi biasanya emang kalian bertiga ya. Jadi aku mulu yang kena. Aku juga pernah. Aku yang beli follower buat apa juga? Selain bisa nge-follow, penggunanya juga bisa ngebatalin pertemanan atau disebut juga unfollowing. Nah kalau kita nggak suka sama seseorang, contohnya saya nggak suka sama Galang, kita bisa ngeblokir dia. Blok Galang, blok Galang. Blok yang Galang, kena ya. cancel Galang, hashtag cancel Galang. Kena mulu kayak saya. Ya, BTW kalau YouTube gimana sejarahnya? Aku lihat sekarang banyak banget orang-orang kayak di YouTube, perkiraan gajinya per bulan 100-an juta. Nanti subscribe channel aku ya guys ya. Ya guys ya, dukung aku jadi VTuber. Siap. Oke, saya juga nggak peduli sih. Semangat Tir, jadi VTubernya. Jadi, YouTube itu didirikan oleh Steve Chen, Charles Harley, dan Jawad Karim pada Februari 2005. YouTube ini merupakan media sosial yang berbasis grafis maupun video sebagai konten. Kalian tahu nggak sih video pertama di YouTube itu apa? Yang itu nggak sih yang Me at the School? Bukan. Wah, salah. Bukan, tapi Me at the Zoo. Nah, sekarang videonya udah banyak banget yang lihat. Oh ya Tir, kamu kan mau jadi VTuber ya, berarti tahu dong fitur YouTube itu apa aja? Oh iya dong. Jadi fiturnya itu bisa ngunggah, nonton, sama berbagi video. Nah, itu juga dilengkapi fitur like, dislike, komentar, share, sama subscribe. Kita juga bisa lihat jumlah view-nya. Kapan-kapan kita buat video bareng yuk. Ayo, Gas aja aku bisa mah. aja. Nggak dulu deh, aku udah ada channel sendiri. Oh gitu, Bang. Gak asik deh, buang. Ayo, Bang, Collab. Buang, udah buang. Oh iya, yang terakhir Instagram ya. Kalau sejarah Instagram gimana tuh? Jadi, Instagram itu dari gagasan Kevin Systrom dan Mike Krieger. Awalnya, mereka kerja di Twitter dan Google. Terus mereka jadi pengen ngembangin usaha sendiri gitu. Nah, terus mereka mendirikan Bourbon. Gak apa-apa, keren. Gak mau ketawa sih. Berbem. Gak mau ketawa sih. Bourbon. Yaitu aplikasi mobile web berbasis lokasi yang dipadukan dengan fotografi mobile. Nah, kalian biasanya pakai Instagram buat apaan? Jujur. Aku sih buat itu, buat foto-foto aja pakai filter. Kali aja ada yang cakep ya kan? Anjay. Kalau aku kadang-kadang baca chat lama sama dia gitu, soalnya lebih asik di Instagram daripada ya kan lost kontak kalau WA biasa. Kamu masih mending lah, aku kena prank John. Aduh sedih. Aku pulang. Kok jadi adu nasib? Aduh, aku mau pulang ya dah. Udah, nggak usah adu nasib. Sekarang lanjut fitur-fitur yang ada di Instagram aja ya. Instagram itu tempat mengunggah dan berbagi foto sama video ke pengguna lainnya. Nah, kalau foto sama videonya itu bisa diambil pakai kamera dari perangkat pengguna ataupun bisa juga dari album yang ada di perangkat itu. Nah terus dengan fitur like, komen, sama direct message, pengguna bisa jadi saling berinteraksi. Gak itu doang, Instagram juga pernah fitur story. Jadi pengguna itu bisa mengunggah video singkat yang bisa diakses dalam waktu 24 jam. Mau nambahin nih, sistem sosial di Instagram itu punya pengikut atau mengikuti pengguna lain. Komunikasi antar pengguna bisa terjalin kayak ngasih like sama komen di video atau foto yang diunggah pengguna lainnya. Ada juga fitur keamanan Instagram nih. Iya ya. Jadi setiap pengguna tuh bisa lihat postingan pengguna lain di Instagram. Tapi penggunanya bisa bikin postingan tuh bersifat pribadi gitu. Jadi cuma bisa dilihat sama pengikut yang disetujui. Kalau akun pengguna diatur ke sifat pribadi, pengguna bisa ngehapus orang dari daftar pengikutnya. Pas pengguna ngehapus pengikut, mereka nggak dikasih tahu kalau pengguna udah ngehapusnya. Pengguna juga bisa ngeblokir seseorang biar mereka nggak ngikutin si pengguna itu lagi. Orang itu juga nggak bakal dikasih tahu kalau si pengguna itu ngeblokir dia. Memberi like kepada penjelasannya. Nah, Oh gitu. tadi itu beberapa medsos yang populer. Sekarang kita bakal ngebahas media sosial berbasis pesan singkat. Media sosial berbasis pesan singkat lagi berkembang pesat sekarang ini.
Media sosial berbasis pesan singkat tuh diantaranya ada yang tahu nggak? Di antaranya tuh ada WhatsApp, Line, WeChat, sama Telegram. Aplikasi ini tuh pengembangan dari media sosial yang sempat berkembang pesat dulu tuh ya, aplikasi BlackBerry Messenger. Salah satu keunggulannya tuh adanya fitur percakapan grup sama broadcast. Pada percakapan grup, pengguna dapat membentuk suatu kelompok yang berisikan orang-orang tertentu, kayak grup keluarga, alumni, circle, atau kelompok belajar. Circle. Keren banget ya. Harus circle. Kalau fitur broadcast itu yang kayak pengguna tuh bisa langsung ngirim suatu pesan ke banyak kontak gitu gak sih? Iya benar kayak itu ya gitu. Nah, sekarang peran media sosial nih. Kira-kira menurut kalian peran media sosial itu apa aja sih? Media sosial itu bisa sebagai media komunikasi, bersosialisasi, berbisnis, sarana hiburan, dan tempat mengekspresikan diri. Aku tahu nih yang sebagai media komunikasi. Jadi, media sosial tuh memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dengan orang lain secara cepat. Salah satunya yaitu Instagram. Pengguna bisa berbagi foto lagi liburan, video kegiatan sehari-hari, ngevlog, sampai foto atau video kejadian terupdate. Nah, dengan adanya media sosial juga kita nggak ada batasan buat bersosialisasi sama siapapun. Jadi bisa lebih dekat sama orang yang jauh gitu. Misalnya kita kangen sama teman SD, terus kita lagi nggak bisa ketemu karena keluar jauhan gitu, kita bisa telepon atau video call. Oh iya, sekarang banyak ya yang jualan di media sosial. Iya, media sosial juga bisa buat sarana bisnis. Jadi kalau bisnis online tuh gampang, nggak usah harus punya lapak jualan gitu. Tinggal rebahan, kasih harga, terus post deh di media sosial gitu. Di Instagram banyak tuh yang jualan kayak baju atau figur anime gitu. Pengen beli tapi gak ada duit. Kasian sekali. Sebagai saran hiburan juga bisa loh, kayak lihat meme atau kayak nonton orang makan. Di YouTube juga. Iya. ASMR. ASMR, mukbang. Kalau aku sih main Instagram, nggak tahu sebenarnya karena gabut aja sih scroll. Media sosial juga pasti ada dampak positif sama negatifnya kan? Menurut kalian, apa aja sih dampak positifnya? Salah satunya itu bisa memudahkan dalam komunikasi sama bisa dapat informasi lebih cepat. Terus ada juga yang tadi itu peran media sosial. Bisa membuka peluang bisnis baru, kayak yang lagi banyak sekarang nih, bisnis online. Terus bisa mempromosikan budaya Indonesia lewat situs internet juga ke seluruh dunia. Masih banyak lagi berdampak positifnya. Bisa jadi media unjuk bakat juga di internet. Terus bisa konsultasi ke dokternya online. Juga nggak harus ke rumah sakit atau ke klinik gitu. Iya tuh benar. Kalau dampak negatifnya ada yang tahu? Nah, ini aku tahu deh. Kayak cybercrime, cyberbullying, sama hoax. Ya guys sih. Emang apaan itu? Kalau cybercrime tuh kayak kejahatan yang melawan hukum dengan menggunakan teknologi komputer, kayak pembobolan kartu kredit sama mencuri data perusahaan. Kalau cyberbullying itu bentuk kekerasan yang biasanya dialami oleh remaja dan dilakukan oleh teman sosial mereka juga melalui internet. Kayak diejek, dihina, intimidasi, dipermalukan. Kayak siapa ya? Agak tahu dulu. Kayak aku. Terus ya. Masa disebut itu udah tahu kayaknya. Terus kalau hoax itu munculnya berita-berita palsu yang dapat mencemarkan nama seseorang. Fitnah. Oh gitu ya. Makasih udah kasih tahu. Aku jadi bisa lebih waspada. Iya, same. Berarti kita harus bijak dalam memilih informasi ya. Harus dong, banyak sekali informasi yang kita dapat melalui media sosial. Tidak menutup kemungkinan setengah dari informasi yang kita dapatkan merupakan informasi yang palsu atau hoax. Kita juga tidak boleh menyebarkan data pribadi kita kan. Pastinya dong. Satu hal yang perlu diingatkan bahwa media sosial merupakan ruang publik dalam dunia maya. Maka disarankan untuk tidak menyebarkan data informasi bersifat pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, atau informasi pribadi lainnya. Iya, itu setuju aku. Sama kita tuh jangan suka membuat sesuatu sembarangan. Kita juga harus memikirkan dulu apakah informasi yang kita unggah ini baik, bermanfaat, atau hanya akan menyinggung orang lain yang tentu saja tidak baik untuk kita lakukan. Maka dari itu, sebelum memposting sesuatu, kita harus pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita posting, apa tujuannya, dan apa dampaknya. Terus kita harus menghargai privasi orang lain. Jangan menyebarkan data dan informasi orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Selanjutnya, kita harus mempunyai etika yang baik dalam menggunakan media sosial. Komentarlah yang baik dan menghargai orang lain. Kita juga harus bijak dalam membagikan konten. Media sosial bisa bikin orang kecanduan. Makanya kita harus bijak dalam mengatur waktu penggunaan media sosial. Jangan mengesampingkan hal yang sudah kewajiban kita. Betul. Oke,
Kurang lebih itu aja dari kita. Makasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini sampai akhir ya. Jangan lupa dengerin podcast kami seterusnya. See you next time. Stay tune ya. Bye-bye.